Halo kaum rebahan di seluruh dunia, selamat datang kembali di Sinopsis Film. Hari ini kita akan membahas sebuah film zombie yang membuat adrenalin berdegup kencang karena zombie di film ini begitu ganas dan menyerang dengan sangat brutal. Film ini berjudul World War Z tahun 2013. Berceritakan tentang seorang pria yang ditugaskan untuk menyelidiki awal mula virus zombie yang telah menghancurkan seluruh tempat di dunia. Lalu apakah pria ini berhasil menemukan asal virus tersebut? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang tinggal di Philadelphia. Terlihat sang ayah yang merupakan mantan penyelidik BBB bernama Gary sedang membuatkan sarapan untuk kedua anaknya, sang kakak yang bernama Rachel dan si adik bernama Connie, dan juga istrinya yang bernama Karen. Setelah selesai sarapan, mereka pun memutuskan untuk pergi ke suatu tempat. Di dalam perjalanan, mereka justru terjebak kemacetan yang sangat parah. Gary mencoba menyalakan radionya, lalu terdengar sebuah siaran yang memberitahukan bahwa telah ditemukan virus rabies jenis baru dan telah menyebar di 12 negara. Tiba-tiba, seorang petugas melintas, lalu tanpa sengaja menabrak spion milik Gary. Gary pun keluar untuk memeriksa keadaan. Tiba-tiba, sebuah ledakan besar terjadi di ujung gedung. Gary pun bergegas masuk ke dalam mobilnya. Lalu, tak lama berselang, tiba-tiba sebuah truk besar melaju dan menabrak beberapa mobil di sana. Melihat hal itu, Gary segera memacu mobilnya untuk keluar dari kemacetan. Namun, pada saat Gary lengah, mereka justru tertabrak oleh mobil yang lain. Kini, kondisi kota sudah tidak terkendali. Terlihat beberapa orang mulai bertingkah aneh dan menyerang orang-orang yang lain. Gary pun melihat seorang pria yang diserang. Hanya dalam 12 detik, pria tersebut sudah berubah menjadi zombie. Gary dan keluarganya mengambil mobil RV yang telah ditinggalkan, kemudian pergi sejauh mungkin dari pusat kota. Di perjalanan, Rachel mengalami sesak nafas karena asmanya mulai kambuh. Ketika menemukan mobil, Gary mendapatkan telepon dari temannya yang bernama Thierry yang merupakan wakil sekretaris PBB. Ia mengatakan bahwa seluruh kota sudah terinfeksi oleh virus zombie. Ia juga berjanji akan mengirimkan sebuah helikopter untuk menjemput Gary dan keluarganya di suatu titik. Malam harinya, mereka pergi ke minimarket untuk mencari obat untuk Rachel dan mengambil beberapa persediaan. Pada saat Gary sudah mendapatkan obat, terdengar suara Karen yang berteriak karena akan dirampok. Beruntung, Gary datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Karen. Ketika telah sampai di parkiran, ternyata mobil yang mereka naiki telah menghilang. Akhirnya, Gary mengajak keluarganya berjalan memasuki sebuah apartemen. Namun, beberapa zombie datang dan mulai mengejar mereka. Mereka pun berlari menuju bagian atas, hingga akhirnya mereka bertemu dengan sebuah keluarga di sana. Lalu anak dari keluarga itu yang bernama Tommy menawarkan tempat untuk bersembunyi. Singkat cerita, pada dini hari, Gary dan keluarganya akan pergi ke atap untuk melakukan penjemputan. Mereka pun mengajak keluarga itu untuk ikut serta, akan tetapi mereka menolak ajakan Gary. Gary dan keluarganya mulai berjalan di dalam lorong. Lalu pada saat menaiki tangga, ternyata beberapa zombie datang dan mulai menyerang mereka kembali. Gary pun menyuruh Karen dan anak-anaknya untuk pergi ke atap terlebih dahulu. Sementara Gary sendiri berusaha menahan serangan para zombie. Pada saat Gary terdesak, tiba-tiba Tommy datang memberikan bantuan. Namun, darah dari zombie sempat menetes masuk ke dalam mulut Gary. Ia pun mencoba untuk memuntahkannya. Kemudian, Gary dan Tommy segera pergi menuju atap. Sesampainya di sana, Gary langsung menuju tepi gedung dan menghitung selama 12 detik karena takut terinfeksi. Beruntung, Gary tidak mengalami reaksi apapun. Di waktu yang sama, helikopter penjemput telah datang di sana. Mereka pun bergegas menaiki helikopter, hingga akhirnya mereka berhasil pergi dari gedung tersebut. Go! Singkat cerita, mereka telah sampai di sebuah kapal induk militer yang berada di tengah lautan.
Kemudian mereka bertemu Thierry yang mengantarkan menuju sebuah kamar untuk beristirahat. Lalu Thierry mengajak Gary menuju ruangan kerja. Di sana dia memberitahu bahwa seluruh kota telah hancur dan juga presiden telah tiada. Dia juga mengatakan bahwa ada seorang ahli virus yang bernama Dr. Fastback berpendapat untuk membuat vaksin, mereka harus menemukan pasien zero. Selain itu, Thierry juga berkata, jika 11 hari yang lalu, dirinya mendapatkan email dari militer di Korea Selatan yang mengatakan tentang mayat hidup atau yang disebut dengan zombie. Kemudian, datanglah Kapten Pertahanan yang meminta Gary menemani Dr. Fastback untuk melakukan investigasi tentang virus ini. Namun, jika Gary menolak, maka keluarga Gary akan diusir dari kapal induk tersebut. Dengan terpaksa, Gary pun setuju dengan rencana itu. Kemudian, Gary segera berpamitan dengan Karen dan juga anak-anaknya untuk pergi menjalankan misi. Setelahnya, Gary bersama Dr. Fastback dan juga beberapa anggota militer pergi menggunakan pesawat menuju Korea Selatan. Virus, once we find its origin, we can develop a vaccine. Jerry here says you were his best investigator when you were at the UN. We do the heavy lifting. Help Dr. Fosbach find whatever it is he needs. Let's figure out how we stop this. Malam harinya, mereka telah sampai di pangkalan militer Korea Selatan. Ketika Gary dan timnya akan keluar pesawat, tiba-tiba beberapa zombie datang menyerang. Dr. Fastback yang ketakutan mencoba kembali masuk ke dalam pesawat. Akan tetapi, dia justru terpleset dan tanpa sengaja menembak dirinya sendiri hingga meninggal. Tak lama berselang, personil pangkalan datang lalu membawa Gary dan timnya menuju ruang perlindungan. Di dalam sana, Gary memberitahukan tujuannya. Lalu pemimpin di sana membawa Gary menuju sebuah ruangan yang telah dibakar. Pemimpin itu berkata, dulu ada seorang dokter yang memeriksa seorang tentara yang telah meninggal. Namun, tentara itu kembali bangkit dan menyerang semua orang hingga akhirnya virus itu menyebar dengan sangat cepat. Setelahnya, Gary bertemu dengan seorang pria mantan anggota CIA yang ditahan karena menjual senjata ke Korea Utara secara ilegal. Pria itu berkata bahwa Israel berhasil bertahan dengan membangun dinding pembatas di Yerusalem. Dia juga menyuruh Gary untuk menemui seorang pria bernama Jurgen Warburn untuk mengetahui awal mula virus tersebut. Trying to figure out what the hell this thing is. It had the word zombie in it. Do you know anything about it? And the origin could have come from anywhere. You want answers? Jurgen Warburn. Gary dan timnya memutuskan untuk pergi ke Yerusalem. Lalu dengan menggunakan sepeda, mereka pun bergegas kembali ke dalam pesawat. Di tengah perjalanan, tiba-tiba telepon satelit Gary berbunyi. Sontak, hal ini membuat zombie di sana kembali aktif dan mulai menyerang. Setibanya di pesawat, mereka langsung mengisi bahan bakar. Namun, karena jumlah zombie semakin banyak, mereka pun belum sempat melepas selang pengisian. Kemudian, salah seorang tentara rela mengorbankan diri untuk mencabut selang pengisian. Setelah semuanya siap, sang pilot langsung lepas landas dan pergi meninggalkan Korea Selatan. Singkat cerita, Gary telah tiba di Yerusalem. Kemudian, Gary diantar oleh beberapa tentara. Salah satu tentara yang bernama Saigen ditugaskan untuk menjaga Gary saat pergi menuju tempat Jurgen. Setibanya di sana, Jurgen menjelaskan jika dirinya mengetahui komunikasi rahasia dari salah seorang jenderal di India. Ia memberitahu bahwa India saat itu telah melawan mayat hidup atau yang mereka sebut dengan raksasa. Setelah mendapat informasi tersebut, Jurgen langsung membangun tembok yang tinggi untuk mengelilingi kota Yerusalem. Tidak lama berselang, terlihat seorang wanita yang mengambil mikrofon lalu bernyanyi dengan sangat keras bersama orang-orang yang lain. Namun, hal itu membuat zombie yang berada di luar terpancing dan menjadi lebih agresif. Hingga akhirnya, para zombie berhasil memanjat dinding dan mulai menyerang orang-orang di sana. How did you know? Accepted a communique from an Indian general. The plague keeps spreading, and we do what we can. Terlihat, jumlah zombie yang menyerang bertambah semakin banyak. Gary pun dikawal beberapa tentara untuk menuju titik penjemputan. Di dalam perjalanan, Gary sempat melihat seorang anak yang dilewati begitu saja tanpa mendapatkan serangan dari para zombie. Akhirnya, Gary dan beberapa tentara memasuki rumah untuk menghindari kejaran. Kemudian, salah satu tentara melemparkan granat untuk menghalau para zombie. Saigen mencoba untuk memeriksa keadaan,
Namun, secara tiba-tiba, salah satu zombie menggigit jari tangannya. Tanpa pikir panjang, Gary langsung memotong tangan Sagan. Ternyata, hal itu berhasil menghentikan penyebaran infeksi. Mereka pun meneruskan pelariannya. Ketika sampai di lokasi penjemputan, ternyata helikopter yang datang mendapatkan serangan dari para zombie. Hingga akhirnya, helikopter itu pun terjatuh. Kemudian, Gary berusaha membawa Sagan menuju bandara untuk menaiki pesawat PBB. Namun sayang, pesawat itu telah lepas landas karena mengira Gary tidak akan selamat. Kemudian, dari kejauhan, terlihat sebuah pesawat yang akan lepas landas. Ia pun menghadang pesawat itu dan berhasil masuk bersama Sagan. Akhirnya, mereka pun lepas landas dan berhasil meninggalkan kota Yerusalem. Di dalam pesawat, ketika Gary membersihkan luka Sagan, dirinya teringat dengan perkataan Dr. Fastback. Gary pun berasumsi bahwa virus zombie ini tidak akan menyerang orang yang mengidap penyakit dan hanya akan menyerang orang yang sehat. Ia pun menelpon Terry untuk mencarikan fasilitas WHO terdekat. Lantas, ia memberikan telepon satelit kepada pilot agar mengarahkan pesawat menuju lokasi yang ditentukan. Di dalam perjalanan, salah satu pramugari terkejut karena dari dalam toilet keluar salah satu zombie yang langsung menyerang dirinya. Tak butuh waktu lama, banyak orang di dalam pesawat berubah menjadi zombie. Gary dan Sagan berusaha bertahan dari serangan. Ketika merasa terpojok, dengan terpaksa, Gary meledakkan sebuah granat yang menyebabkan dinding pesawat berlubang. Mereka pun segera duduk dan mengencangkan sabuk pengaman. Karena pesawat mengalami kerusakan, pesawat itu pun kehilangan kendali hingga akhirnya terjatuh ke dalam sebuah hutan. Ketika Gary sadar dari pingsannya, ternyata ada sebuah besi yang tertancap pada bagian perutnya. Ternyata, lokasi jatuhnya pesawat tidak jauh dari fasilitas WHO. Dengan menahan rasa sakit, Gary dan Sagan mencoba berjalan menuju fasilitas tersebut. Sesampainya di sana, tiba-tiba tubuh Gary kembali pingsan. Lalu, Sagan berusaha memencet bel berharap ada seseorang yang menolong mereka. Di sisi lain, Terry mengetahui jika pesawat yang ditumpangi Gary telah terjatuh. Dengan terpaksa, Karen bersama anak-anaknya dan juga Tommy dipindahkan menuju pulau yang bernama Nova Scotia. Kembali ke fasilitas WHO, Gary yang telah diobati akhirnya tersadar setelah pingsan selama 3 hari. Terlihat beberapa ilmuwan curiga akan kehadiran Gary di sana. Lantas, Gary menyuruh salah seorang ilmuwan untuk menelpon Terry dari telepon satelit miliknya. Terry pun menjelaskan kepada semua ilmuwan tentang kehadiran Gary di sana. Akhirnya, mereka bersedia membantu Gary untuk melakukan sebuah tes. Lantas, Gary meminta pada ilmuwan di sana untuk diberikan sebuah patogen beserta obat penawarnya. Gary berteori bahwa virus zombie ini tidak akan menyerang seseorang jika orang tersebut mengidap sebuah penyakit yang mematikan. Ilmuwan di sana tidak langsung percaya dengan teori tersebut. Akan tetapi, Gary menambahkan bahwa patogen tersebut akan disuntikkan ke tubuh manusia yang digunakan sebagai kamuflase. Akhirnya, mereka percaya dan bersedia membantu Gary. What do you need from us? Deadly pathogen. Mortality rate. Use such a disease against the undead. It's not for them. It's for us. It's not a cure. It's camouflage. Namun sayang, seluruh patogen yang diminta Gary berada di gedung B yang terdapat banyak zombie di dalamnya. Mendengar hal itu, Gary dan Sagan bersama salah satu ilmuwan bersiap untuk memasuki gedung B. Akhirnya, mereka pun memasuki lorong dan mengendap-endap untuk menghindari kejaran zombie. Ketika menuruni tangga, tanpa sengaja ilmuwan itu menabrak kotak besi yang langsung memancing perhatian seluruh zombie. Gary pun menyuruh Sagan dan sang ilmuwan untuk kembali, sementara dirinya berusaha memancing zombie menuju arah lain dan berusaha mengalahkan beberapa zombie yang mengejar. Last resort. It's too loud. Sagan dan sang ilmuwan berhasil kembali menuju ruang yang aman, sementara Gary akhirnya telah tiba di ruang penyimpanan patogen. Di sana, ia mendapatkan telepon yang berisikan kode akses memasuki ruang penyimpanan. Karena tidak mengetahui tentang patogen,
Gary pun mengambil seluruh botol yang tersedia. Ketika akan keluar, ternyata di depan pintu ada salah satu zombie yang telah menunggunya. Merasa terjebak di sana, Gary pun menuliskan sebuah pesan untuk keluarganya. Setelah itu, ia menyuntikkan sebuah patogen ke dalam tubuhnya. Setelah menunggu beberapa saat, Gary pun memberanikan diri untuk membuka pintu keluar. Gary pun bertatapan langsung dengan zombie tersebut. Namun, zombie tersebut tidak tertarik untuk menyerang tubuh Gary. Akhirnya, teori yang dikatakan Gary terbukti dengan benar. Ia pun membuat suara gaduh dan berjalan dengan santai melewati kerumunan zombie di depannya. He's gonna inject himself. Di akhir film, terlihat Gary dapat berkumpul kembali dengan keluarganya. Dan juga terlihat pihak pemerintah kini telah mengirimkan jutaan patogen ke seluruh dunia yang akan digunakan sebagai kamuflase untuk melawan para zombie yang ada. Dan film pun berakhir. Oke, sekian dulu pembahasan film kita kali ini. Bagi yang ingin request film yang akan dialur, bisa dituliskan pada kolom komentar. Like jika kalian suka, dan jangan lupa subscribe untuk melihat pembahasan film yang lain. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa dan bye-bye.